Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Markus pasal 3 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-35, demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal penting pengajaran Yesus yang boleh kita pelajari dari firman ini. Yang pertama adalah tentang dosa yang tidak bisa diampuni. Yang kedua adalah tentang siapa ibu dan saudara Yesus yang sesungguhnya. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang dosa yang tidak bisa diampuni. Apakah dosa yang tidak bisa diampuni? Dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Dan apa artinya menghujat Roh Kudus? Menghujat Roh Kudus memiliki makna bahwa suatu sikap yang melawan pekerjaan Roh Kudus dan penolakan dengan sadar dan sengaja secara terus-menerus dan menetap terhadap karya Roh Kudus tanpa mau mengakui dan tidak mau bertobat atau dosa kekal, itulah menghujat Roh Kudus, dosa yang tidak bisa diampuni. Dalam firman ini, Yesus mengatakan, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Dan ini ditujukan oleh Yesus kepada ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem dengan sengaja untuk mengikuti Yesus dan menjatuhkannya. Jika orang banyak datang mengikuti Yesus untuk menerima pengajaran dan menerima kesembuhan dari Yesus, tetapi ahli Taurat datang mengikuti Yesus dengan motif jahat. Karena sesungguhnya
para ahli Taurat inilah yang hidup dipimpin kuasa jahat, sehingga mereka menilai apapun yang dilakukan oleh Yesus sebagai sesuatu hal yang buruk, sebagai sesuatu hal yang jahat dari kacamata para ahli Taurat. Dan cara pandang negatif para ahli Taurat ini kepada Yesus membuat mereka menjadi tidak waras, sehingga menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan Yesus. Ketika Yesus mengusir setan, para ahli Taurat menuduh Yesus memakai kuasa setan. Bahkan mereka menyebut Yesus kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Walau mereka tahu karena mereka ahlinya, pakarnya, pakar hukum Taurat, dengan kuasa apa Allah berkuasa, tetapi mereka menutupi kebenaran dengan mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa setan. Kebencian para ahli Taurat kepada Yesus membuat mereka kehilangan otak waras. Logikanya seperti yang Yesus ajarkan kepada mereka, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Bagaimana setan melawan setan? Bukankah setan dengan setan bersatu padu untuk mempertahankan kekuatannya? Yesus tidak mau berdebat kusir dengan para ahli Taurat, tetapi Yesus memakai kesempatan itu untuk mengajarkan kebenaran yang sesungguhnya. Dan sesungguhnya, tuduhan yang dituduhkan oleh para ahli Taurat kepada Yesus sebenarnya itu berlaku kepada mereka. Merekalah yang dikuasai oleh iblis. Tidak ada kebenaran di dalam hatinya. Kalau mereka ahli, pakar hukum Taurat, tetapi karena mereka telah ditutupi oleh kuasa jahat, mereka tidak mau mengakui Yesus sebagai anak Allah. Mereka tidak mau mengakui kelebihan Yesus, sehingga mereka malah berbalik memfitnah Yesus dengan mengatakan tuduhan yang tidak benar. Mereka bukan tidak tahu tentang kebenaran, tetapi karena mereka dikuasai oleh iblis, walau mereka tahu ahli pakar hukum Taurat, mereka tidak percaya kepada Tuhan dan tidak memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan, dan mereka hidup selalu berlawanan dengan kehendak Tuhan secara menetap dan tidak mau bertobat, sehingga Yesus mengatakan dosa mereka tidak bisa diampuni karena mereka telah menghujat Roh Kudus. Mereka mengatakan bahwa Yesus kerasukan roh jahat. Dan bagi kita semua, kita perhatikan ini. Hati-hati dengan kebencian yang dipelihara menetap. Sebab dengan kebencian yang menetap, seseorang tidak akan pernah bisa melihat sesuatu kebaikan yang dilakukan oleh orang yang sangat dibencinya. Bahkan akibat kebencian yang menetap itu, iblis akan mendorongnya untuk menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan orang yang dibencinya itu. Oleh sebab itu, jangan pernah biarkan iblis menetap menguasai kita dengan kebencian yang sengaja kita pelihara, dan bebaskan diri kita segera. Melalui pimpinan Roh Kudus, Tuhan akan memulihkan kita. Jangan sampai kita menutup mata, kita masih tetap memeliharanya dan menetap di dalam hidup kita. Di dalam Alkitab dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini yang sangat penting kita perhatikan. Setiap dosa seberat apapun dan sebesar apapun pasti diampuni oleh Tuhan, asalkan kita mau insaf, mengakui dosa-dosa kita, menyesali dosa-dosa kita dengan kerendahan hati kita, dan berniat untuk hidup baru di dalam Tuhan, bertobat. Dan setiap saat Roh Kudus berbicara kepada kita untuk menuntun kita pada jalan kebenaran Tuhan, pada kehendak Tuhan. Tugas kita adalah mau dituntun Roh Kudus setiap waktu, karena tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah bisa hidup dalam kebenaran Tuhan, dalam kehendak Tuhan.
Dan mari kita selidiki hidup kita setiap waktu. Jika kita sedang terjatuh pada ketidaktaatan, pada ketidakbenaran, segeralah bereskan dosa-dosa kita kepada Tuhan dan segera kembali kepada jalan kebenaran Tuhan. Jika kita sedang menetap pada dosa yang sengaja dan dengan sadar kita pelihara, segeralah kita akui. Dengarkan tuntunan Roh Kudus, insaflah dan bertobatlah. Menghujat Roh Kudus, dosa yang tidak bisa diampuni, bukan karena dosa itu terlalu besar untuk diampuni, melainkan karena dosa itu mewujudkan sikap hati yang memberontak kepada Tuhan secara menetap tanpa mau bertobat. Dan kiranya kita tidak jatuh dalam dosa semacam ini. Bercerminlah senantiasa pada kebenaran firman Tuhan dan bertobatlah jika Tuhan menyatakan tegurannya sebelum kita menutup mata dari dunia ini. Hari ini, jika kita punya dosa-dosa peliharaan yang sudah berkarat, termasuk dosa-dosa tersembunyi yang kita simpan sangat rapi, terbungkus, yang hanya kita yang tahu dengan Tuhan, bebaskan diri kita dari semua itu, selagi kita masih punya kemurahan Allah, dan bertobatlah. Segala dosa yang menetap, kita pelihara, kita hidupi dengan sengaja dan sadar, walau kita tahu kebenaran Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus, tetapi kita tetap menolaknya dengan tidak mau mengakuinya dan tidak mau bertobat sampai kita menutup mata. Itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Dan hati-hati dengan dosa-dosa ini. Dendam kesumat yang dibawa sampai mati, kebencian berkarat yang dibawa sampai mati, kepahitan tetap yang dibawa sampai mati, dosa cabul tetap yang dibawa sampai mati, ketamakan tetap yang dibawa sampai mati, kekikiran tetap yang dibawa sampai mati, dan lain sebagainya, dosa-dosa yang menetap sengaja dipelihara yang dibawa sampai mati. Roh Kudus setiap waktu berbicara kepada kita, termasuk saat kita jatuh pada dosa, supaya kita insaf, bertobat, dan hidup melakukan kehendak Tuhan. Selama kita hidup, kita harus terus mengalami pertobatan di dalam Tuhan, dengan mau dipimpin oleh Roh Kudus pada jalan kebenaran Tuhan, pada kehendak Tuhan. Dan marilah kita selalu merespon dengan taat dan tunduk kepada pimpinan Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, supaya kita senantiasa hidup dalam kehendak Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang siapa ibu dan saudara Yesus yang sesungguhnya, siapa sanak saudara keluarga kerajaan Allah yang sesungguhnya. Ketika Yesus masuk ke sebuah rumah, orang banyak mengerumuni Yesus, saking banyaknya yang harus dilayani sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar itu, mereka datang untuk mengambil Yesus dari kerumunan orang banyak tersebut, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Kedatangan keluarga Yesus untuk menyelamatkan Yesus, sebab mereka belum mengenal Yesus dengan benar. Yang mereka tahu, Yesus adalah anak saudara mereka, saudara-saudara, tidak lebih dari itu. Sementara ibu dan saudara Yesus sedang menunggu di luar, orang banyak berkata kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudaramu di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus, "Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Ini ibuku, ini saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Jadi siapa sesungguhnya ibu dan saudara Yesus? Siapa sesungguhnya keluarga kerajaan Allah? Yaitu setiap orang yang melakukan kehendak Allah, dialah
ibu dan saudara Yesus. Dalam hal ini Yesus menekankan setiap kita, siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun keadaan kita, ketika kita mau hidup melakukan kehendak Allah, kita adalah saudara Yesus, anggota keluarga kerajaan Allah. Walau saya dan Anda berbeda dalam banyak hal, tetapi ketika saya dan Anda mau hidup melakukan kehendak Allah, saya dan Anda adalah saudara Yesus, bersaudara, semarga di dalam Kristus, satu keluarga dalam kerajaan Allah. Dan Yesus mau menjelaskan pemahaman tentang ikatan dalam persaudaraan di dalam kerajaannya bukan hanya terjadi karena adanya ikatan darah. Bagi Yesus dan kerajaannya, ikatan darah tidak berlaku seperti dunia, tetapi yang menentukan ialah ikatan iman dan kasih kepada Allah. Dan dalam hal ini, bukan berarti Yesus tidak menghargai ibu dan saudaranya, tetapi Yesus mau mengatakan bahwa hubungan darah dan kekerabatan dunia sangatlah terbatas dan sangat mudah retak. Hubungan darah dan kekerabatan di dunia harus disempurnakan dalam hubungan persaudaraan dalam Yesus, yaitu dengan mau melakukan kehendak Allah. Dan hal utama bukanlah mengikuti kehendak jasmani, tetapi yang rohani, sehingga siapapun yang melakukan kehendak Allah adalah ibunya dan saudaranya. Kembali lagi, kita menegaskan siapa sesungguhnya ibu dan saudara Yesus. Setiap orang yang melakukan kehendak Allah. Apakah yang menjadi kehendak Allah itu? Yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, dan memberitakan Injil kepada segala makhluk, menjadi saksi Kristus sebagai wujud nyata kesaksian hidup sebagai ibu dan saudara Yesus, sebagai keluarga kerajaan Allah. Dan semuanya ini kita lakukan hanya dalam rangka tunduk taat kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, melalui tuntunan dan pertolongan Roh Kudus. Jika Yesus sudah menjadikan kita sebagai ibu dan saudaranya, dan masuk menjadi anggota kerajaan Allah dengan tidak melihat latar belakang kita, siapa saja sesungguhnya bisa menjadi saudara, bisa menjadi keluarga kerajaan Allah, karena Yesus tidak memperhitungkan kelahiran secara jasmaniah, darah, tetapi kelahiran secara rohaniah. Dari sini kita bisa melihat dengan sangat jelas bahwa misi Yesus sesungguhnya adalah untuk membangun kerajaan Allah yang meliputi semua orang, yaitu setiap orang yang melakukan kehendak Allah dan hidup saling mengasihi secara damai. Oleh sebab itu, mari kita semua secara bersama-sama melakukan kehendak Allah agar kita disebut sebagai saudara Yesus dan menjadi keluarga kerajaan Allah yang hidup saling mengasihi tanpa membedakan, seperti Yesus tidak pernah membedakan kita. Dan jika kita ingin memulihkan hubungan darah, hubungan saudara, kekerabatan di dunia yang banyak mengalami keretakan dan mudah mengalami keretakan, mari kita introspeksi diri, koreksi diri, dan bertobatlah, dan mulailah hidup baru di dalam Tuhan, hidup dalam kehendak Allah. Maka Tuhan akan memulihkan persaudaraan itu di dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Pulihkan persaudaraanmu, pulihkan kekerabatanmu dengan darah Yesus, dengan pertobatan dan hidup baru di dalam kehendak Allah. Setiap orang yang hidup melakukan kehendak Allah, merekalah saudara Yesus dan merekalah anggota keluarga kerajaan Allah. Upah mereka sangat jelas dan pasti, yaitu surga kehidupan yang kekal. Siapakah sesungguhnya saudara, kerabat, keluarga kerajaan Allah? Apakah saudara-saudara? Apakah ahli pakar Taurat? Apakah kaum agamawi? Apakah pemimpin agama?
Saudara, Yesus yang sesungguhnya adalah setiap orang yang hidup melakukan kehendak Allah. Jadilah kita semua menjadi orang-orang yang hidup melakukan kehendak Allah. Dan kita akan disebut sebagai saudara Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.